Terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang akan mengisi bejana kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan, menerimanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Salam sejahtera buat kita semuanya. Shalom. Tangannya dilambaikan sama-sama. Semua sukacita, amin. Haleluya. Kasih dulu senyum yang terbaik bagi kiri kanannya. Haleluya. Sambil dilihat dulu. Ayo ucapkan sama-sama begini, selamat datang dalam hadirat Tuhan. Kiri kanan coba. Haleluya. Ya, mungkin saya coba bisa dimatikan, coba nomor 4 dimatikan. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Baik Bapak Ibu, senang kembali dapat berjumpa dengan setiap kita pada hari ini. Dan kami juga menyapa setiap saudara yang dapat mengikuti lewat live streaming dan siaran langsung di FB dan di YouTube. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Semoga ibadah dan khususnya dalam pemberitaan firman ini dapat menjadi berkat bagi kita semuanya. Haleluya. Haleluya. Baik Bapak Ibu, tadi pagi kita juga sudah belajar dari kebenaran firman Tuhan. Dan sebenarnya harapan kami kita dapat mengikuti dari rumah bagi yang tidak ibadah. Karena memang ibadah ini harus dibagi-bagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Seturut dengan protokoler kesehatan yang diterapkan oleh pemerintah kita, saudaraku, untuk kita boleh lakukan, kerjakan demi kebaikan kita bersama. Baik, tadi pagi saudara, saya sudah mengingatkan kembali kepada kita bagaimana kita sudah mengikuti ibadah minggu kemarin, bahwa Musa pada saat ia mau melakukan yang baik, mau melayani Tuhan, tapi dengan cara yang salah. Dan akhirnya saudaraku, ia membunuh seseorang dari Mesir, ia larikan diri. Itu yang saya sebut dengan duri. Dan ia mengalami perjumpaan dengan Tuhan melalui api yang ada pada semak duri. Saudara, api itu telah mengubah hidup Musa. Ya, itu adalah cara Tuhan menjumpai dia. Dan saudaraku, Tuhan katakan, lepaskan kasut dari kakimu. Maka dia menanggalkan kasut dari kakinya. Dia mengalami penyucian oleh api yang menjumpai dia di semak duri itu. Dan dia saudaraku mengalami pemulihan, diangkat kembali, dan diutus saudaraku kembali untuk melakukan tugas penyelamatan, pembebasan bagi bangsa Yahudi yang terjajah atau diperhamba di daerah Mesir. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, lalu saudara, kita melihat tanda-tanda dan ciri-ciri bahwa dia sudah diubahkan. Yang pertama tadi pagi saya sudah sampaikan bahwa ia diutus. Itu yang pertama. Yang kedua saudaraku, ia menjawab panggilan dengan mengatakan, siapakah aku Tuhan? Ia menyadari saudaraku, sejak ia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, ia tidak layak. Orang yang hidup telah berjumpa dengan Tuhan, telah mengalami Tuhan, telah menyadari bahwa hidupnya sudah dibaharui, merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Ia berkata, Tuhan, siapakah aku? Utuslah yang lain, aku tidak layak. Yang kedua Bapak Ibu, Yesaya.
Ia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan di tengah-tengah dia melihat Tuhan, ia berkata, Tuhan, aku telah melihat Tuhan, celakalah aku akan mati. Sebab aku ini adalah orang yang najis bibir dan tinggal di negeri yang bibirnya najis. Saudara, tadi pagi saya sudah mengatakan bahwa Nabi Yesaya, dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Sebelumnya ia sudah dipakai Tuhan. Ia sudah bernubuat banyak. Ia sudah menyampaikan firman Tuhan dengan luar biasa. Barangkali ada orang yang sudah mengalami pertobatan lewat nubuatan yang ia sampaikan, lewat firman yang ia sampaikan, lewat khotbah yang ia sampaikan dan sebagainya. Tetapi ketika ia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, ketika matanya melihat Tuhan dalam penglihatan itu, ia menyadari bahwa ia ternyata najis. Banyak orang, saudaraku, merasa diri benar karena belum berjumpa dengan Tuhan. Karena mereka belum berkaca kepada Tuhan, maka mereka akan berkata diri mereka benar, diri mereka lebih suci. Tapi ketika Yesaya berjumpa dengan Tuhan, ia sadar mulutnya sudah dipakai Tuhan. Dia sudah mempertobatkan banyak orang. Dia sudah bernubuat. Mulutnya sudah dipakai Tuhan untuk menyampaikan firman. Tapi ketika ia berjumpa dengan Tuhan, ia sadar ia najis. Ia tidak layak. Saya sering berkata, Bapak Ibu, orang yang sudah mengalami Tuhan itu beda cara hidupnya. Orang yang sudah mengalami Tuhan itu beda cara bicaranya. Tapi orang yang belum mengalami perjumpaan dengan Tuhan, pasti omongannya tinggi. Pasti omongannya, saudaraku, sombong. Pasti omongannya lebih benar dari yang lain. Pasti omongannya lebih suci dari yang lain. Tapi ketika Yesaya berjumpa dengan Tuhan, ketika Yesaya melihat Tuhan dengan matanya sendiri, ia berkata, celakalah aku. Aku sudah melihat Tuhan, padahal aku ini najis bibir. Orang yang sudah mengalami Tuhan itu beda. Merasa selalu tidak layak. Karena kenapa? Ia lihat Tuhan itu suci, sempurna dalam kesucian. Dan kita ini, saudaraku, yang dikasih Tuhan tiap hari kembali kepada kubangan. Hari ini, saudara, kita berkata, mubadah maaf. Besok keluar lagi kata-kata yang kotor, yang jorok, yang tidak layak diucapkan. Kata-kata kutuk, kata-kata mengeluh, kata-kata ucapan-ucapan yang tidak sesuai dengan firman keluar lagi dari mulut kita. Keluhan-keluhan yang tidak menyenangkan Tuhan kembali lagi ke kubangan. Saudaraku, makanya saya bilang, orang yang mengalami jumpa pasti hidupnya beda. Cara hidupnya beda. Tunjukkan saja hidup kita berubah. Mulai dari cara kita bicara. Musa mulai berubah. Ia berkata, Tuhan, siapakah aku? Aku tidak layak. Yesaya berjumpa dengan Tuhan. Yesaya bilang, aduh celaka, najis bibirku, aku tidak layak. Tapi ketika mereka dipulihkan, Musa diutus, Yesaya kembali diutus. Api. Apa yang membuat lidah, mulut, bibir Yesaya dipulihkan? Bara api. Sekali lagi bara api. Tadi kita sudah melihat bahwa firman Tuhan adalah api, saudara. Saya mengajak kita, saudaraku, melihat kebenaran firman Tuhan ini. Yesaya pasal 6 ayat yang kelima sampai ayat 8 tadi pagi kita sudah baca ini, dan saya kembali mulai dari sini, saudara, melanjutkan khotbah ini. Yesaya 6 ayat 5 sampai 8. Ya. Yesaya 6 ayat 5 sampai 8. Ya. Lalu kataku, celakalah aku binasa. Sebab aku ini seorang yang najis bibir. Terus? Dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Terus? Namun mataku telah melihat sang raja
yakni Tuhan semesta alam. Mengapa dia berkata, celakalah aku najis, bibirku najis, perkataanku kotor. Perkataanku adalah perkataan-perkataan yang keluar dari bibir yang kotor, bibir yang najis. Mengapa ia berkata begitu? Kapan ia sadar bibirnya najis? Kapan ia sadar bahwa mulutnya kotor, tidak layak? Saat ia berkata, aku telah melihat Tuhan. Orang saudaraku yang belum mengalami Tuhan, sulit Bapak Ibu mengakui dia itu belum benar. Omongannya saudaraku besar, perkataannya besar. Aku lebih benar dari pendeta lah, aku lebih benar dari pelayan itulah, aku lebih benar dari jemaat itulah, aku lebih suci dari yang lain lah, aku lebih hebat dari yang lain lah. Kenapa saudara? Saat kapan Yesaya mengatakan mulutnya kotor, bibirnya najis? Saat ia ketika melihat Tuhan. Orang yang sudah mengalami Tuhan, beda hidupnya, beda cara hidupnya. Ia pasti berubah jadi rendah hati. Hidup tutu hati. Kalau ternyata kalau kita ini bisa, bukan karena kita hebat, tapi karena kita dilayakkan. Kalau kita ini dipakai, bukan karena kita lebih dari orang lain, tapi karena kita dilayakkan. Karena tidak ada yang layak di hadapan Tuhan. Kalau sudah melihat Tuhan, kalau sudah mengalami Tuhan, pasti semua tidak layak. Karena sehebat-hebatnya kesucian kita, hanya seperti kain kotor saja. Hanya seperti kain lap, tidak layak. Mau kemana dipakai kain lap Bapak Ibu? Bisakah dibawa ke hadapan bupati? Apalagi ke hadapan presiden? Mau dipakai untuk apa kain lap saudara? Itulah gambaran sesuci-sucinya kita. Itulah gambaran kekudusan sesaleh-salehnya kita. Kalau bukan karena kemurahan Tuhan untuk membenarkan kita, semua manusia tidak ada yang layak satupun. Tapi kalau kita layak, itu bukan karena layak, tapi karena dilayakkan. Kalau saya layak bukan karena saya layak, tapi karena dilayakkan. Kalau semua kita dilayakkan hari ini, bukan karena layak, tapi karena dilayakkan oleh Tuhan. Itulah yang disebut kasih karunia. Itulah yang disebut kemurahan. Tidak ada yang lebih di antara kita. Semua kita adalah orang-orang yang dilayakkan. Semua kita adalah orang-orang yang diangkat. Semua adalah orang-orang yang dianugerahi oleh kemurahan, oleh Tuhan yang maha baik itu. Maka saudaraku, saya berkata, mari kita sadari bahwa hidup ini hanya memungkinkan kita bisa layak kalau kita mau dikuduskan oleh api. Oleh apa Bapak Ibu? Api. Api itu tidak menyenangkan. Coba kita lihat Bapak Ibu. Sekarang ada pengakuan dulu, ada pengakuan. Ayat 6. Ayat 6. Iya. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Terus? Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Terus? Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, Terus? lihat, Ya. ini telah menyentuh bibirmu. Maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Ya, kita lihat Bapak Ibu, bagaimana Yesaya dibebaskan dari dosa kenajisan yang ada pada bibirnya. Itu dibebaskan Bapak Ibu melalui sentuhan bara api. Musa mengalami pemulihan karena perjumpaannya dengan Tuhan
lewat api yang ada pada semak duri. Yesaya hidupnya dipulihkan karena sentuhan bara api. Dan selalu saya katakan api itu tidak menyenangkan. Kalau saudara mau melihat emas, mau buktikan emas itu murni atau tidak, harus dapat dibuktikan lewat api. Kalau orang mau dibuktikan saudaraku hidupnya benar ikut Tuhan atau tidak, tidak ada pembuktian yang lain selain daripada melewati api pemurnian. Kalau tidak pernah melewati api, bagaimana kita bisa berkata bahwa kita benar murni mengasihi Tuhan, murni mencintai Tuhan? Tapi Alkitab mencatat semua yang kita belajar, Musa mengalami pemulihan oleh karena perjumpaannya dengan Tuhan yang tampil dalam wujud api. Yesaya disucikan karena ia mengalami sentuhan bara api. Dan selalu saya katakan api selalu digunakan Tuhan untuk pemurnian. Saudara, api firman tadi kita sudah baca tadi pagi. Berapa banyak saudaraku yang terkoreksi oleh firman? Karena firman ketika ditampilkan bagaikan api, banyak orang bersungut-sungut, marah-marah, tidak karuan, pulang dengan hati dongkol, pulang dengan hati jengkel, pulang dengan hati yang tidak damai dengan Tuhan. Kenapa? Gara-gara firman. Padahal firman dipakai oleh Tuhan untuk menjadi api yang membawa penyucian di dalam hidup manusia. Ya, begitu ya saudara. Coba kita lihat dulu Yeremia 23 ayat 29. Yeremia 23 ayat 29. Iya. 23 ayat 29. Iya. Bukankah firmanku seperti api, demikianlah firman Tuhan, dan seperti palu yang menghancurkan bukit batu. Iya. Saudara, kalau dia ibarat palu, saudara, firman itu. Ya, palu ini palu. Wow. Pokoknya. Itu saudaraku pasti menyakitkan. Untuk menghancurkan apa? Kekerasan hati. Dan kalau dia api Bapak Ibu, bayangkan api. Kalau apapun saudaraku masuk ke dalam api, terbakar habis. Itu makanya saya katakan dengan kita, di dalam nama Yesus lembutkan hati mendengar firman. Karena firman itu saudaraku yang dikasih Tuhan, tujuannya tidak pernah menyakiti. Tujuannya adalah untuk membawa penyucian. Membebaskan kita dari dosa. Membebaskan kita dari kejahatan. Supaya dibersihkan semua sampah-sampah dan kotoran. Maka firman itu tampil bagaikan api yang menjalar dan itu tidak menyenangkan. Itu pasti kadang-kadang menyakitkan pada daging. Firman itu mengoreksi. Firman itu saudaraku menusuk agak dalam. Firman itu mengerat, memutus. Firman itu bagaikan api membakar. Dan itu pasti tidak enak Bapak Ibu. Tujuan daripada firman itu membawa hidup kita keluar dari semua kotoran, karat-karat, ya, dosa-dosa, kejahatan-kejahatan. Makanya kadang-kadang saat firman itu didengar sangat tidak enak. Sangat-sangat banyak orang itu pantatnya di kursi itu panas gelisah. Kenapa? Karena memang firman itu panas saudara, api. Tapi kalau kita memberikan diri kita untuk dikoreksi oleh api itu,
maka kita akan dibawa kepada pemurnian yang berkenan di hadapan Sang Pencipta kita, Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Katakan amin. Haleluya, amin. Jadi makanya saudaraku, firman itu adalah koreksi bagi kita untuk membenarkan hidup kita dari seluruh hal-hal yang salah, ya, untuk membebaskan kita dari semuanya itu. Nah, saudaraku, sekarang bara itu, kita kembali ke Yesaya pasal 6 tadi. Yesaya pasal 6, bara itu menyentuh daripada mulut daripada Yesaya. Ayat 6, ya. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Terus? Di tangannya ada bara. Tangannya ada bara, terus? Yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Lanjut. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, ya. Lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Kita melihat Bapak Ibu, bagaimana kenajisan itu dikikis lewat bara api. Anu swadong do bara api dang boy magon kenajisan. Bara api, saudara. Sebab apilah yang bisa membakar tanpa sisa. Jadi kadang-kadang saudaraku, bara api itu kalau dia datang tidak enak. Sekarang saudara, nanti kita akan perhatikan ke depan bahwa bara api itu bisa jadi masalah untuk memurnikan kita. Bisa jadi penyakit untuk memurnikan kita. Bisa jadi kekurangan, doa belum dikabulkan sampai hari ini untuk memurnikan kita. Bisa juga orang lain dipakai Tuhan untuk memurnikan kita. Tapi sering sekali saudaraku, apa laun mah, sombong maun. Padahal memang kadang-kadang manusia juga dipakai Tuhan untuk membentuk kita, untuk menajamkan kita, untuk menjadikan kita terbukti nggak kita rendah hati atau tidak, mengasihi Tuhan atau tidak, murni nggak mencintai Tuhan atau tidak. Keadaan bisa dipakai oleh Tuhan, situasi boleh dipakai oleh Tuhan. Semua itu bagaikan api, aku ya cintai. Tapi semuanya itu adalah dipakai untuk membentuk hidup kita. Apakah kita terbukti mengasihi Tuhan atau tidak? Apakah kita terbukti tetap taat pada Tuhan atau tidak? Apakah terbukti kita tetap rendah hati atau tidak? Apakah kita terbukti tetap menghamba kepada Tuhan atau tidak? Apakah kita tetap terbukti mengasihi Tuhan, tetap setia komitmen ikut Tuhan atau tidak? Kadang-kadang banyak hal yang bisa dipakai oleh Tuhan, termasuk koreksi firman-Nya dan termasuk bara api yang menyentuh hidup kita. Bara api itu saudaraku langsung dari sorga. Tapi mengingatkan kita bara api itu memang tidak pernah enak, tidak pernah menyenangkan. Bara api itu setelah itu disentuhkan pada bibirnya, setelah itu disentuhkan, bara api itu disentuhkan pada bibirnya, apa yang terjadi? Ayat 6 sekali lagi. Ayat 7 ya. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, ya. Lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Setelah bara api itu menyentuh bibirnya, maka Tuhan menyatakan dosamu, kenajisan sudah diampuni. Apa yang terjadi selanjutnya? Ayat 8, kita perhatikan. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, ya, terus? Siapakah yang akan kuutus? Ya. Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Bagaimana Yesaya dipulihkan? Bagaimana ia bisa mengalami pengutusan, pengangkatan dari Tuhan, kepercayaan dari Tuhan? Karena mulutnya telah
disentuh oleh bara api. Dosanya telah diampuni. Hari ini saudaraku, semua kita rindu dipulihkan. Rumah tangga kalau boleh dipulihkan. Pekerjaan kalau boleh dipulihkan. Usaha kalau boleh dipulihkan. Panggilan kita kalau boleh dipulihkan. Talenta kalau boleh dipulihkan. Itu kerinduan kita. Tapi sayang, kerinduan ada, tapi kemauan untuk disucikan kurang. Karena tidak ada pengutusan Yesaya sebelum ia dikuduskan, sebelum bara api menyentuh bibirnya. Dengarkan saudaraku, perhatikan baik-baik. Pengutusan akan Yesaya dimulai dari kesiapannya mengakui, Tuhan, najis bibir aku. Yang kedua, pengampunan dari Tuhan. Tidak akan ada pengutusan kalau tidak ada pengakuan dosa. Tidak akan ada pengampunan kalau tidak ada pengakuan dosa. Akui dulu, aku najis Tuhan. Bibirku najis Tuhan. Perkataanku kotor Tuhan. Hatiku najis Tuhan. Hatiku kotor Tuhan. Maka bara api dari sorga akan menyentuh kita. Dan ketika penyucian dialami oleh Yesaya, apa yang terjadi? Yesaya diutus. Siapa yang akan kuutus? Kita akan mengalami pemulihan. Kita akan mengalami pengangkatan. Kita akan mengalami pemulihan di dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan, di dalam usaha, di dalam ekonomi, dalam kesehatan. Tuhan akan pulihkan. Sebab pengutusan itu bertanda hidupnya telah kembali berkenan di hadapan Tuhan. Pengutusan itu menunjukkan bahwa hidupnya kembali diangkat oleh Tuhan. Tapi itu dimulai dari pengakuan. Mengaku saya ini najis. Pulihkan aku Tuhan. Haleluya. Amin. Kita siap dipulihkan dengan catatan akui dosa. Kan masalahnya kita ini kan ditegur oleh Tuhan. Firman menegur kita. Tapi kita melawan. Kita malah marah, saudaraku. Berikan hatimu dipulihkan hari ini. Sehebat apapun kita Bapak Ibu, kalau kita belum pulih di hadapan Tuhan, kita akan tetap berada pada titik yang sama. Itu makanya saya rindu hari ini. Sebagaimana Musa dipulihkan, sebagaimana Yesaya dipulihkan, demikianlah hidup kita dipulihkan hari ini. Dengan catatan sadari bahwa kita ini seperti Musa melarikan diri, menyembunyikan dosa. Banyak dosa yang ditutupi. Kemarin kan saya sudah mengatakan kepada kita bahwa sebenarnya anak-anak Tuhan itu dosanya itu paling tersinggung, sulit mengampuni, gak seperti orang dunia lagi lah, gak seperti orang dunia lagi. Dan itu pun saudaraku begitu masuk firman langsung sadar. Oh, terima kasih Tuhan. Firman menegurku hari ini. Kembali lagi hidupnya dibenarkan. Hidup ini kan saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak jauh beda rohani ini dengan hidup jasmani. Hidup jasmani ini butuh mandi. Iya, ada di sini yang 1 bulan belum mandi. Biar kita brus hari ini. Ya kan? Artinya apa?
Saudara, banyak di antara kita walaupun sepanjang hari ini tidak pergi ke sawah, tidak pergi ke ladang, tapi satu hari ini dia sadar dia butuh mandi. Betul ya? Betul apa benar? Ya, dia butuh mandi. Dia mandi. Kenapa saudara? Kalaupun tidak bekerja keras, paling tidak saudaraku yang dikasihi Tuhan, ia berpeluh hari ini, menyebabkan ia sadar, aku bau, perlu mandi. Itulah gambaran hidup kita secara rohani juga. Hidup rohani ini saudara, bisa kotor kita dibuatnya. Kita memikirkan sesuatu bertentangan dengan firman, kotor. Kita memikirkan orang lain tidak sesuai dengan firman, kotor. Karena sulit untuk menjaga ini semua, sulit saudara. Pikirkanlah yang benar, pikirkanlah yang mulia, pikirkanlah yang suci. Emang gampang? Tidak gampang, kotor. Nah, kita kembali mandi Bapak Ibu. Itu makanya bolak-balik hidup kita ini disucikan oleh firman. Dengar firman lagi, dengar firman lagi. Kadang-kadang firman itu menusuk amat dalam. Dengar lagi firman. Dan kembali lagi kita sadar, aduh, tadi benar kata firman itu. Bagi orang yang sadar. Tapi ada orang yang tidak sadar-sadar, malah melawan terus, berontak terus terhadap firman. Hari ini Bapak Ibu, hanya satu yang diminta Tuhan. Kalau kita mau pulih, kalau kita mau pulih, kalau kita mau pulih dalam segala hal, bereskan hubunganmu dengan Tuhan. Minta pengampunan. Minta pengampunan. Berbaktilah kepadanya. Berbakti kepadanya gimana caranya? Mengabdi kepada dia. Sembah dia. Beribadah kepadanya. Tunduk dan taat kepadanya. Oloi hatanai. Ikuti firman-Nya. Apa yang menjadi semua menjadi tanggung jawabmu, lakukan di hadapan Tuhan. Apa yang diperintahkan, kerjakan di hadapan Tuhan. Taat sepenuhnya kepada Tuhan. Untuk hidup kita mengalami pemulihan hubungan dengan Tuhan. Ya. Nah, Bapak Ibu, ternyata nyala api telah membawa Musa dan seorang bernama Yesaya kepada pemulihan, pengangkatan, dan seterusnya. Kita melihat Bapak Ibu, murid-murid atau rasul-rasul. Kisah Rasul pasal 2 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Kembali lagi kita menemukan api di sini saudaraku, nyala api ya untuk membakar hati murid-murid ya. Kita lihat Kisah 2 ayat 1 sampai 4. Firman Tuhan, ketika tiba hari Pentakosta, ya, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Terus Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Terus Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. lanjut. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Hari ini Bapak Ibu, ternyata Musa berkata, Tuhan utus yang lain, aku tidak layak. Yesaya berkata, Tuhan mulutku najis. Dan hari ini kita melihat lagi. Kita melihat lagi api Bapak Ibu, yang turun dalam lidah api. Mungkin secara khusus dulu, hari ini saudaraku, kita dibawa dulu dalam penyucian mulut ini. Pertanyaannya, mengapa Roh Kudus tidak turun dalam bentuk paha, kaki, tangan, hidung, mata? Kenapa Roh Kudus itu turun dalam bentuk lidah? Karena memang saudaraku, lidah ini tidak bertulang, lidah ini kecil, tapi ia bisa menjerumuskan orang dalam kebinasaan. Dan
dan sekaligus bisa merusak hidup banyak orang. Dia bisa menjadi api. Itulah lidah. Maka saudaraku yang dikasihi Tuhan, lidah yang telah rusak ini sejak daripada orang membangun menara Babel, mereka semua bahasanya telah dikacaukan, saudara. Ya, tidak mengerti bahasa satu dengan yang lain. Itu butuh dipulihkan. Coba saudara, pada waktu membangun menara Babel itu, disuruh yang satu ambil dulu tokok, ya kan? Diambilnya apa? Datang dia bawa apa? Bawa parang. Nyon, katanya, parang. Maksudmu, nah, ya kan? Tapi minta parang, bukan parang yang kubilang, tokok dan mersi atusan bahasa nabi. Tidak saling mengerti bahasa masing-masing. Dan sejak itu saudaraku, manusia ini lidahnya saudaraku yang dikasihi Tuhan sudah sulit untuk dikendalikan, untuk memuliakan Tuhan. Ini lidah ini kacau. Sementara kunci hidupku dan kunci hidupmu itu ada pada lidah. Rahasia hidup manusia ada pada lidah. Karena Alkitab berkata saudaraku, bahwa lidah ini bisa membunuh orang, bisa mencelakakan orang, bisa merusak hidup orang. Makanya Alkitab berkata saudaraku, madu dan susu ada di bawah lidah. Artinya sebenarnya, kalau lidah ini bisa sesuai dengan yang dikehendaki Tuhan, ini lidah ini saudaraku bisa membawa kehidupan, bisa mendatangkan berkat, bisa mengundang berkat dari seluruh penjuru, dari timur, barat, utara, selatan, bisa datang kepada kita hanya dengan lidah ini kalau kita gunakan. Tapi masalahnya lidah ini nggak bisa kita kendalikan. Lidah ini nggak bisa kita kuasai. Lidah ini nggak bisa saudaraku kita kontrol dengan baik. Lidah ini ada dalam kendali si jahat. Dan sering sekali lidah ini saudara, kita tahu bahwa yang kita ucapkan tidak mendatangkan berkat, tapi kita perkatakan, ya kita perkatakan. Maka hari ini saudara, bahwa rasul-rasul yang ada di atas loteng di Yerusalem, mereka berkumpul di atas loteng di Yerusalem. Mereka menanti-nantikan janji Bapa. Mereka berdoa kepada Bapa agar yang dijanjikan itu boleh turun. Dan Alkitab mencatat Roh Kudus turun dalam bentuk lidah api. Mengapa harus dalam bentuk lidah? Karena lidahlah yang harus diperbaharui. Lidahlah yang harus diperbaiki. Lidahlah yang harus ditukangi. Lidahlah yang harus dibetulkan. Lidah ini saudaraku telah menyimpang dari apa yang diinginkan Tuhan. Tidak lagi digunakan kepada yang sebenarnya, tapi lidah ini digunakan sesuka-sukanya. Akhirnya saudaraku, lidah ini menajiskan banyak orang, mengotori banyak orang, membawa banyak orang kepada kerusakan. Hari ini kita mendengar firman Tuhan, Musa dipulihkan, perkataannya berubah, rendah hati, lidahnya pun ngomong yang baik. Tuhan, aku tidak layak. Yesaya sadar dia najis bibir, lidahnya dibetulkan. Dan para rasul di atas loteng di Yerusalem, lidah mereka disentuh oleh lidah api yang turun dari sorga. Hari ini saya rindu betulkan semua lidah kita dengan cara ngomong yang benar, ngomong yang betul, bebas dari kebohongan, bebas dari dusta. Sebab saudaraku, selama lidah ini belum ada pada jalurnya, maka lidah ini akan tetap menjadi alat setan yang merusak hidup kita.
dan merusak hidup orang lain. Maka gunakan lidah ini dengan baik. Saya perkatakan saudaraku, kebenaran firman Tuhan ini. Ya, ucapkan kata-kata yang baik. Ucapkan kata-kata yang positif. Ya, saya katakan memang tidak gampang untuk berpikir yang baik, untuk berpikir yang positif, untuk berpikir yang mulia, untuk berpikir yang suci. Tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita mulai praktekkan. Sebab penyucian hidup kita harus lakukan supaya kita siap menyongsong kedatangan Tuhan kali yang kedua. Katakan amin. Haleluya. Ya, ini saudaraku yang dikasihi Tuhan. Petrus, dia ada di atas loteng di Yerusalem itu. Petrus lidahnya menyangkal Tuhan. Tapi puji Tuhan dia ada di atas loteng di Yerusalem itu. Petrus berkata tidak benar sesuai dengan imannya. Berlawanan sesuai dengan apa ajaran yang ia terima. Menyangkal Tuhan 3 kali. Tapi lidahnya harus dibetulkan. Lewat lidah-lidah api di atas loteng di Yerusalem itu. Saudaraku, sepele memang. Kata-kata ini sepele. Tapi kita lupa. Kalau memutar-mutar lidah, kan gampang kan? Membelok-belokkan aja dia. Tapi kita lupa saudaraku, sebenarnya dosa itu lebih banyak di lidah ini. Kebohongan di situ, tipu daya di situ, kelicikan di situ, semua di situ saudara, pada lidah ini. Kalau tidak segera diberikan untuk disentuh oleh bara api dari sorga, bahaya. Maka olehnya di dalam nama Yesus, biarlah kita minta hari ini lidah yang sudah dibenarkan, lidah yang sudah disucikan, lidah yang sudah disentuh oleh bara api dari sorga. Penyembahannya akan lebih memuliakan Tuhan. Perkataan mulutnya akan lebih penuh kuasa. Karena lidahnya sudah mengalami penyucian. Karena sepele, sekali lagi sepele. Berbohong tiap hari sepele. Bersaksi berlebih-lebihan sepele kadang-kadang. Tapi kita lupa bahwa itu lidah yang belum dibetulkan. Lidah yang belum dibenarkan. Lidah yang belum masuk dalam penyucian. Ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau ngomong, iya lidah ini semua. Maka hari ini izinkanlah penyucian itu bekerja di dalam hidup kita. Termasuk lidah kita. Sebab kenapa? Di sini ada kuasa. Firman Tuhan yang mengatakan, madu dan susu ada di bawah lidah. Artinya sebenarnya apa? Gampang. Dengan memperkatakan kita bisa menarik susu dan madu itu. Dengan kata-kata iman kita bisa menarik berkat Tuhan itu. Dengan memerintahkan lewat perkataan, kita bisa melakukannya. Betapa dahsyat. Tapi bukan dengan tipu daya ya. Haleluya. Amin Bapak Ibu. Bukan dengan apa? Tipu daya. Ya. Untuk itu saya rindu ya. Kita siapkan diri kita. Berubah. Apalagi ini kan udah akhir zaman Bapak Ibu ya. Ikuti penyucian itu di mana? Di dalam ibadah. Ikuti, jangan tinggalkan ibadah raya. Tadi pagi saudaraku yang dikasihi Tuhan,
Ya ibadah pertama saya lihat ya padat juga rupanya, banyak juga orang yang menyukai ibadah pagi itu. Saya pikir kemarin itu kalau pagi kita ibadah, siapa yang akan beribadah itu banyak orang juga suka rupanya ibadah pagi itu. Mereka kepikiran nanti sempat entah kemana urusannya, sempat melakukan apa gitu juga ya. Jadi datang ibadah raya, ikuti pendalaman Alkitab. Walaupun saudaraku yang dikasih Tuhan, ya apa adanya, mari kita artinya ketekunan kita itu. Ibadah kita saudaraku yang dikasih Tuhan, ada hari Selasa, ada hari Kamis, ikuti. Puji Tuhan kita diberikan kesempatan saat ini untuk ikut melayani bersama-sama ya. Setiap ibadah kita malam udah berganti kita kelompok sel yang melayani, itu kan kesempatan yang harus kita gunakan sebaik-baiknya. Haleluya, untuk dapat melayani. Nah, perhatikan ini. Kesempurnaan letaknya justru bukan pada hal yang lain. Ada pada mulut. Yakobus pasal 3, mari kita lihat. Yakobus pasal 3 ayat 2. Yakobus 3 ayat 2. Ya. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Bersalah dalam banyak hal. Terus? Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya. Terus? Ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Justru kesempurnaan ini letaknya adalah ada pada penguasaan dalam hal berkata-kata. Sumpah serapah itu udah mengotori kita semuanya, saudara. Persumutan, ngomong sendiri, ya kan? Saat dengar firman Tuhan ngomong sendiri. Makanya dikatakan di sini, semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna. Sebab ia berhasil mengendalikan seluruh tubuhnya. Ya, makanya jangan sembarang ngomong. Ya. Haleluya. Amin. Jangan asal ngomong aja, saudara. Kita pikir saudaraku yang dikasih Tuhan nggak apa-apa. Ya, jangan hanya asal ngomong. Orang senang, nggak peduli lagi kita. Padahal sebenarnya dikatakan itu di situ letak dosa itu banyak. Letak kesalahan itu banyak ada pada dosa perkataan. Ya. Haleluya. Mulai hari ini siapkan diri. Ngomong yang benar, ucapkan yang positif tentang diri kita, tentang rumah tangga kita, tentang pekerjaan kita, tentang usaha kita, tentang ekonomi kita, tentang masa depan kita. Ayo gunakan kata-kata yang positif, kata-kata iman yang seturut dengan firman. Amin. Haleluya. Ya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ternyata Bapak Ibu bahwa sebenarnya api itu bukan hanya fungsinya menyucikan. Tapi api itu juga Bapak Ibu digunakan untuk melindungi kita umatnya. Ini digunakan Tuhan untuk melindungi. Jadi makanya saudaraku, api penyucian dan perlindungan dari Tuhan menjadi tema kita pada hari ini. Ya, kita lihat dulu Keluaran pasal 13. Ini sebenarnya adalah api yang pernah dilihat oleh Musa pada waktu ia melihat semak duri yang tidak terbakar. Keluaran 13 ayat 21 dan 22. Firman Dua Tuhan. ayat, ya. Demikianlah mereka, ayat 21, Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan
untuk menuntun mereka di jalan. Terus? Dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Lanjut. Dengan tidak beralih tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Puji Tuhan. Orang yang hidupnya siap disucikan oleh api akan mengalami perlindungan dari api yang adalah Tuhan. Ini luar biasa Bapak Ibu. Jadi api itu ternyata bukan hanya menyucikan, tapi memberikan kita perlindungan. Sebenarnya inilah Tuhan yang hadir dalam wujud api pada saat dijumpai Musa di semak duri. Dan inilah juga tiang api yang dijumpai, yang menuntun bangsa Israel saat mereka dalam perjalanan keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Api ini. Bagaimana kita mengalami tudung api? Bagaimana kita mengalami pemeliharaan dari Tuhan yang adalah api itu? Ya, itu hanya memungkinkan kalau kita siap disucikan oleh api. Mau disucikan. Setajam apa sih penyucian itu? Ya, sebesar apalah perasaanmu melihat api. Itulah penyucian. Kalau diperhadapkan saudara dengan api, enak gak? Enak kira-kira gak? Gak enak. Kira-kira begitulah saudara. Waduh, gak enak, gak nyaman. Tapi kalau kita berhasil memberikan diri disucikan oleh Tuhan yang adalah api itu, maka kita akan mengalami juga pemeliharaan oleh Tuhan yang adalah api itu. Kita melihat Bapak Ibu, tudung pemeliharaan Tuhan sempurna atas umatnya. Pada waktu orang Israel keluar dari Mesir, itu kan perjalanan 40 tahun, bukan singkat. 40 tahun itu adalah waktu yang cukup panjang untuk melewati padang gurun dari Mesir menuju tanah Kanaan. Dan itu saudaraku membutuhkan, ya, menyita tenaga, waktu, pikiran, dan semua yang ada pada mereka. Saya bilang, kalau tidak ada tudung dari atas, dari Tuhan, orang Israel tidak akan kuat jalan kaki 40 tahun lamanya sampai ke tanah Kanaan. Siapa yang melakukan itu kalau bukan Tuhan? Saudara, kalau kita mau alami pemeliharaan Tuhan, maka mulai dulu kesiapan kita untuk melewati penyucian Tuhan. Amin. Siap dulu untuk disucikan. Baru kita akan mengalami penyertaan Tuhan. Saudara, berjalan di padang gurun itu, ada dua hal yang sangat menyiksa. Yang paling ini dulu ya. Yang pertama saudaraku adalah pada waktu siang, matahari yang menyengat tubuh. Yang kedua saudara adalah hawa dingin pada malam hari. Itu pada malam hari karena tidak ada tudung kemana saudara mau berlindung. Tidak ada tempat kemana saudara mau berlindung. Jadi dua hal ini yang paling membuat mereka menderita. Siang hari jalan kaki, ada matahari yang menyengat kulit. Pada malam hari, pada waktu jalan melewati padang gurun, ada rasa dingin, hawa dingin yang menusuk sampai kepada tulang-tulang mereka. Tapi kita bersyukur saudaraku, selama 40 tahun Tuhan hadir menaungi mereka.
Pada siang hari Tuhan tudungi mereka dengan tiang awan, sehingga panas terik tidak menyengat kulit mereka. Pada malam hari rasa dingin itu menusuk, Tuhan hadir dengan tiang api, sehingga saudaraku kehangatan dari atas menaungi mereka. Itulah Tuhan. Dia tidak hanya memproses, dia tidak hanya membentuk dengan kesakitan, dia tidak hanya menyucikan dengan kesakitan, tapi dia juga memelihara sampai ke tempat tujuan. Ia juga memberkati di tengah perjalanan, dan ia juga menjaga kesehatan umatnya. Tidak ada kaki mereka yang bengkak. Bahkan Alkitab mencatat kasut di kaki mereka tidak ada yang membusuk, karena Tuhan bukan hanya membentuk, bukan hanya memproses, tapi Tuhan juga adalah Tuhan yang bertanggung jawab memelihara setiap kehidupan kita. Bapak Ibu, selama hari-hari ke depan ini tidak gampang untuk dijalani. Memasuki tahun-tahun ke depan ini adalah memasuki tahun-tahun penantian akan yang pertama, munculnya antikristus dan segala macam aturan yang akan ia buat. Yang kedua adalah menantikan kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Untuk menantikan dua hal ini Bapak Ibu, hadirnya sistem pemerintahan antikristus secara global dan menantikan kedatangan Tuhan kali yang kedua menjemput gerejanya, ditandai dengan banyak kesusahan, ditandai dengan aniaya besar, ditandai dengan kelaparan, ditandai dengan krisis moral manusia yang semakin menjadi seperti binatang. Maka untuk memasuki dan menjalani hari-hari ke depan tidak gampang. Maka dibutuhkan tudung pemeliharaan Tuhan atas kita secara sempurna. Untuk masuk dalam pemeliharaan Tuhan di tahun-tahun ini dan tahun ke depan, maka dibutuhkan harus masuk dulu dalam lewat proses pembentukan atau penyucian dari Tuhan. Kalau saat ini saudara tidak mau disucikan, saudara tidak mau dibentuk, saudara tidak mau diproses, saudara hanya mau menerima enaknya saja, maka saya katakan saudara tidak akan mengalami tudung pemeliharaan Tuhan yang sempurna di akhir zaman ini. Jadi Bapak Ibu, siap diproses. Berapa banyak anak-anak Tuhan yang berkomitmen siap untuk berbakti kepada Tuhan, berapapun harganya yang harus dibayar. Ini kita harus mau diproses, kita harus mau dibentuk di tengah-tengah kesukaran, di tengah-tengah krisis, di tengah-tengah keadaan tidak baik, di tengah-tengah doa belum dikabulkan, di tengah-tengah penyakit belum disembuhkan, di tengah-tengah ekonomi belum mengalami perbaikan. Tapi kita komitmen untuk melewati masa-masa proses dari Tuhan, supaya kita bisa kuat Bapak Ibu menjalani hari-hari ke depan ini dalam tudung pemeliharaan Tuhan. Sebab masa sukar, Alkitab berkata akan manusia akan saling menyerahkan. Suami akan dengan rela menyerahkan istrinya untuk disiksa. Istri akan dengan rela menyerahkan suaminya untuk disiksa. Orang tua akan dengan rela menyerahkan anak-anaknya untuk disiksa, karena mereka ketakutan pada waktu itu. Dan anak juga akan dengan rela menyerahkan orang tuanya, saudaranya untuk disiksa. Semua saling menyerahkan untuk masuk dalam siksaan yang amat berat dan tidak gampang. Dan saya katakan saudaraku, kalau kita tidak memberikan diri kita untuk melewati pembentukan dan proses dari Tuhan, penyucian dari Tuhan,
kalau kita melawan, berontak terus, maka kita tidak akan mengalami tudung pemeliharaan Tuhan yang sempurna di dalam menjalani hari-hari ke depan. Makin berat dan tidak gampang dijalani, tapi bisa dijalani kalau ada Tuhan menyertai kita. Katakan amin, saudaraku. Tiang awan fungsinya adalah untuk melindungi umatnya dari terik panas matahari di padang gurun. Menunjukkan, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa Tuhan akan melindungi kita dari berbagai cobaan yang menerpa hidup kita, yang menerjang hidup kita, yang datang bagaikan arus yang begitu kuat menghanyutkan kita. Tapi ada, saudaraku yang dikasihi Tuhan, tiang awan yang akan memberikan kita perlindungan. Siang dan malam Dia akan jagai kita. Dia Tuhan yang tidak pernah tertidur dan terlelap. Dia selalu siap sedia menjaga umatnya. Bapak Ibu, sekali lagi saya mengatakan kepada kita, semua orang hebat saat ini merasa tidak berdaya, membuat kita ingat bahwa apapun andalan manusia sudah dibuktikan memiliki keterbatasan. Kita punya teman yang begitu banyak, saat kita sakit, 1-2 kali kita masih melihat mereka. Saat penyakit makin parah, saat beban makin berat, semua hilang bagaikan ditelan bumi, tidak kelihatan lagi. Itulah kebanggaan akan banyak teman, karena merasa sosialnya hebat. Semua kehebatan secara pengetahuan logika manusia, ketika mereka jatuh sakit, semua lumpuh, mati total, kepintarannya hilang, gak bisa buat apa-apa. Kalau sudah sakit, bangkrut datang, bukan hanya pintarnya muncul, tapi stres, hilang akal. Manusia sudah tidak jernih lagi berpikir. Mereka justru banyak. Makanya saya bilang, saudara, kalau cukup memang menjadi jaminan untuk kaya, tidak mungkin banyak orang kaya yang berakhir dengan bunuh diri. Kalau cukup hanya cantik dan ganteng saja, atau terkenal, populer, menjadi public figure, kalau cukup hanya itu saja, maka saya mengatakan tidak mungkin banyak artis sampai ke tingkat artis Korea yang paling terkenal, dikagumi bangsa-bangsa di dunia, bunuh diri. Kalau cukup, saudaraku yang dikasihi Tuhan, hanya dengan pangkat dan jabatan, banyak orang punya jabatan dan pangkat, berakhir dengan stroke dan lumpuh, dan menjadi seperti tidak berguna di kursi roda. Dan saya mau katakan kepada saudara, kita ini belum lebih hebat dari mereka. Kalau mereka bisa membuktikan bahwa apa kehebatan yang mereka sudah raih ternyata tidak bisa apa-apa, maka saya katakan, kalau kita lebih rendah dari mereka, bertobatlah hari ini, berubahlah. Hanya Tuhan menjadi pengharapan kita satu-satunya. Tidak ada damai di meja judi. Tidak ada damai, saudaraku yang dikasihi Tuhan, di kedai tuak. Kalaupun ada ketenangan, itu hanya sementara. Tidak ada damai, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita mulai lari, kita mulai ke diskotik, kita mulai ke bar-bar, kita mulai minum minuman keras, kita mulai melakukan apa yang kita sukai untuk memuaskan hawa nafsu kita. Tapi apakah itu berlangsung lama?
begitu pulang, hilang minuman keras, kekuatannya, masanya dalam diri kita kembali lagi normal. Kita pusing lagi kepada masalah kita. Tidak ada tempat kepuasan. Kembalilah kepada Tuhan. Izinkan dirimu diproses oleh Tuhan. Izinkan dirimu dibentuk oleh Tuhan. Izinkan dirimu disucikan oleh Tuhan. Izinkan dirimu diangkat kembali oleh Tuhan. Satu-satunya cara untuk Tuhan mengangkat kita, kita harus mau dibentuk ulang. Disucikan. Diproses masuk. Bagaikan masuk ke dalam api. Tidak enak, tidak menyenangkan, tapi akan menghasilkan yang lebih baik. Pemakaian Tuhan dalam hidup kita. Tuhan mau percayakan sesuatu kepada kita. Tapi dengan catatan Bapak Ibu, mau dibentuk lebih dulu. Mau disucikan lebih dulu. Supaya Tuhan mau pakai hidup kita. Ya. Jangan dikit-dikit saudara. Ya, saya sering bilang sih, kalau makin berhasil, makin sukses, tapi tidak terkendali, tidak bisa dikendalikan oleh firman, tidak bisa dikendalikan oleh Tuhan dalam penggembalaan, maka saya katakan itu makin liar, makin seperti Esau. Esau itu saudaraku tidak terkendali. Makin berburu, makin berburu, makin berburu, makin mengejar. Makin mengejar, makin mengejar. Dan tanpa terasa dia sudah begitu jauh meninggalkan kemah. Sudah begitu jauh meninggalkan persekutuan dengan Bapa. Tanpa dia sadar. Begitu dia pulang, yang ia bawa apa? Bukan hasil buruan. Yang ia bawa, kata Alkitab dengan jujur, dengarkan baik-baik. Yang ia bawa adalah kelelahan. Ia capek berburu. Kelelahan. Begitu ia kelelahan nyampe di rumah, ia mencium kacang-kacangan yang lagi dimasak adiknya. Dan saat ia mencium, ia mendatangi, kasih dikit dong dek. Wah enak kali kau. Jual dulu hak kesulunganmu sama aku. Baru aku kasih. Dia mulai berpikir, untuk apa aku itu hak kesulungan. Soheai pikir ya tong kemurahan Tuhan. Soheai pikir kasih karunia Tuhan. Gak pernah dipikirkan bahwa banyak sekali kesempatan yang diberikan Tuhan bagi dia. Dan itu adalah berkat kemurahan Tuhan. Gak pernah dihargai. Dia anggap itu semua datang dari dirinya sendiri. Dia tidak pernah akui itu berasal dari Tuhan. Dan apa yang terjadi? Ia jual dengan menganggap ringan hak kesulungan itu. Ia jual semua kemurahan Tuhan. Ia jual semua kasih karunia Tuhan. Ia jual semua talenta, kesempatan yang dipercayakan Tuhan kepadanya. Apa yang terjadi? Begitu tiba waktunya, berkat itu turun. Ternyata berkat itu sudah turun atas Yakub. Saat dia mendengar bahwa Yakub telah diberkati, apa yang ia lakukan? Ia teriak, ayah, apakah tidak ada berkat lagi? Berkati juga aku ayah, berkati juga aku ayah, tolong ayah. Tapi ayahnya bilang, tidak anakku. Semua berkat yang ada padaku telah kuberikan kepada adikmu Yakub. Tidak ada lagi. Nggak ada lagi satupun ayah, tidak ada lagi. Kelak kalau engkau bertobat sungguh-sungguh, engkau bisa mematahkan kuk itu dari pundakmu. Itu pun kalau bertobat Bapak Ibu. Sudah dianjurkan bertobat pun gak bertobat. Bahaya itu manusia. Itu kalau bertobat Bapak Ibu. Hari ini dengar baik-baik, kalau bertobat. Kalau tidak bertobat, maka tidak ada lagi kesempatan. Saya katakan ini di akhir zaman ini Bapak Ibu. Kesempatan terbaik untuk kita gunakan. Anak-anak muda bertobat sungguh-sungguh. Serahkan hidupmu buat Tuhan. Bagi yang kita sudah tua, sudah lanjut usia, tinggal menunggu waktu bertobat sungguh-sungguh. Mumpung masih ada kesempatan, kita bertobat, kita mempersiapkan diri. Menyongsong Tuhan
pada kedatangannya kali yang kedua. Mumpung masih ada kesempatan. Saya kadang-kadang berpikir saudaraku, saat ini saya sudah 50 tahun. Dan saya berpikir-pikir Bapak Ibu, berapa tahun lagi saya harus hidup. Kalau saya kuat pun, mungkin paling kuat 10 tahun lagi sudah kuat. Ya kan? Lalu setelah itu loyo saudara. Tidak lagi seperti dulu. Saya kadang-kadang, ini Ibu Tampu Bolon. Kemarin waktu mereka Bapak itu sakit, kita ditelepon, kami bawa ke rumah sakit. Kemarin saudaraku yang dikasih Tuhan, waktu keluar dari rumah sakit, kita jemput. Saya merenung dalam hidup ini. Sebenarnya yang kita cari dalam hidup ini apa? Yang kita cari dalam hidup ini apa? Waktu kami antar mereka di rumah, kami pulang. Sama Pak Joyce kemarin kami mengantar mereka. Saya bilang sama Pak Joyce, itulah hidup Pak Joyce. Dulu kita besarkan anak. Sampai anak-anak berpendidikan, menjadi sarjana-sarjana. Tapi di mana mereka? Mereka cari hidup masing-masing. Orang tua kembali berdua merasa sakitnya hidup itu. Kalau saya merenungkan Bapak Ibu, apa rupanya yang kita cari dalam dunia ini? Ketika kedua orang tua tinggal di rumah berdua, saat sakit tidak ada yang merawat. Lalu kita berpikir apa yang kita cari? Apa yang kita cari saudara? Saat kuat kita hebat. Anggung amar sahid. Harwa siluluan. Kecuali ngomong, eliling maroha mateanoro. Tuhan, aku juga gak pingin lama-lama. Kalau sudah menderita. Saya hanya mengingatkan kepada kita saudara. Bahwa hidup ini gak ada yang perlu sebenarnya dipertahankan di bumi ini. Penderitaan. Halo Jan. Iportibion. Penderitaan apa yang mau kita cari, apa yang mau kita banggakan. Soeharto Matero. Sudah mati? Masih hidup ya? Iya Bu Yanti, masih hidup Soeharto. Kalau tidak salah saudaraku lebih dari 30 tahun memerintah dalam bangsa Indonesia. Saya tanya saudaraku, apakah mencapai 50 tahun? Mencapai 100 tahun? Semua ada batasnya. Di dunia ini semua ada batasnya. Sehebat apapun dia, ada batasnya. Dan saya mau katakan saudara, kehebatan saudara semua ada batasnya. Umur ada batasnya. Setelah itu apa? Loyo-loyo. Ngomong pun. Ya kalau sudah so adong be ipon atong kan. Ngomong pun. So jelas be. Keluar angin semua. Ala keluar sudah angin atong gabedang jelas be. Mana ngahi pedoko nih kan? Betul kan? Iya. Saya kadang-kadang saudara menjadi pelajaran buat saya kemarin. Saya antar Pak Tampu Bolon bersama dengan ibu ke rumah kemarin. Itu menjadi pelajaran. Iya Tuhan. Aduh arwah siluluan di Purtibionat. Orang yang belum mengalami Tuhan aja yang merasa sombong saudara. Neiripu dua arwah milik Nibana Purtibion. Orang-orang kaya, orang-orang hebat, para pejabat. Sebentar lagi saudaraku, holani dokon, nggak masuk pengaduan. Ada yang stroke, ada yang namar peolan. Ya kan? Ada yang berakhir dengan penjara. Lumayan kalau sempat keluar dari penjara hidup. Bagaimana kalau busuk di penjara? Apa rupanya yang kita cari di dunia ini? Penderitaan Bapak Ibu. Kesusahan di dunia ini. Saya kadang-kadang, ini anak saya
kerja di 2 perusahaan asing. Pagi-pagi bangun, isi absen dulu. Beres-beres kerja. Gitu. Mana pernah berhenti nih? Holan karya juga ulonion. Lupaan terus kerja terus. Dan kadang lama-lama kelamaan dia bilang, rupanya capek juga yang kerja ini. Itulah hidup Bapak Ibu. Itulah hidup. Dengarkan baik-baik, di dunia ini penderitaan Enggak ada yang perlu dibanggakan. Hari-hari yang kita lalui adalah penuh dengan penderitaan. Tidak ada kebanggaan di dalamnya. Kalaupun ada kebanggaan, katakan kebanggaanku adalah penderitaan. Ada di sini yang tidak bangun pagi-pagi melakukan sesuatu? Ya kan? Namora ngamora jong. Holan kokok ayam ngatur 1 M cair, ya kan? Holan kokok ayam 1 M cair. Holan IBG manon adong membongkar ahana barang kasna ngatur nih, atur lari. Wah boy, atur lari. Makanya saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebenarnya makin sadar kita, sebenarnya nggak ada arti hidup di dunia ini. Rendah hatilah kita Bapak Ibu. Cari Tuhanlah kita, haleluya. Amin. Mengalului Tuhan maita. Nanggo apalah kita masuk Tuhara jauni Tuhani. Amin. Penderitaan Bapak Ibu. Cobalah dulu. Orang jualan di sini. Rondongan. Masa berjualan sih? Ingat aku dong. Ya kan? Itulah hidup. Ya kan? Molo adong kogoda mangaloi bana. Molo so adong kogona toy matahe napogosoni kan. Idu hatana kan menyingkirlah dia. Kan? Dong mau nang ibana. Ya kan? Besok saudaraku yang dikasih Tuhan, tiba-tiba yang menang ini sakit. Lawan marsahid, ya kan? Tiba-tiba datang nai palau nai. Hormat asehato. Terbayang maibana. Idu ate hiadu palau nama saya. Itulah hidup. Hidup ini berputar-putar seperti itu. Tokenai semua yang hebat, semuanya nggak ada lagi hebatnya. Makanya pujian itu, saudaraku, benar pujian itu, ya kan? Coba dulu. Benar pujian itu kan? Selagi masih ada kesempatan, hidup ini harus jadi. Selama masih ada kesempatan hidup ini harus jadi. Hidup ini adalah kesempatan. Amin. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Amin. Jangan sia-sia waktu yang Tuhan beri. Amin. Hidup ini harus jadi berkat. Angkat tangan sama-sama. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Amin. Selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti, ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Apa kebanggaan kita ketika sudah tidak berdaya lagi? Ada kan? Bila saatnya nanti kuta, apa kebanggaan kita setelah tidak berdaya? Nggak ada. Kita hanya ingat, hidupku pernah jadi. Makanya saudaraku jangan sombong sama orang. Nggak ada yang diingat nanti saudaraku yang dikasih Tuhan. Hidup kita nggak pernah jadi berkat. Apalagi nggak pernah jadi berkat di hadapan Tuhan.
Olantar pasu-pasu, olitna minta ampun. Olani taringoti memberi kepada Tuhan. Wah, tor maralo rohana. Toroi bana mendepoti jemaati. Unang taalo paditai. Gak pernah hidupnya jadi berkat di hadapan Tuhan. Dengar baik-baik. Mengapa kita kadang-kadang saya katakan, mengapa kita harus mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Untuk mengakui, ini bukti aku sudah diberkati Tuhan. Aku harus kembalikan untuk hormat kemuliaan bagi nama. Itu adalah bukti bahwa kita akui berkat yang kuterima ini dari Tuhan. Makanya harus kukembalikan untuk hormat bagi kemuliaan nama Tuhan. Saudaraku, bukan masalah apakah ini Taurat, apakah ini Injil. Sebelum ada Taurat, dan ngadong dobe Taurat, ngadong peraturan di Taman Eden. Itu satu bagian tidak bisa dijamah. Pohon kehidupan milik Tuhan. Belum ada lagi Taurat. Apalagi dong adong Taurat, adong Injil. Jelas semuanya. Bahwa anak-anak Tuhan harus mengakui Tuhan. Apa buktinya dia mengakui Tuhan? Satu, dia harus berbakti kepada Tuhan. Konsobauna do Tuhani. Bahwa bukti dia mengakui Tuhan itu adalah sumber hidupnya. Yang kedua, ada buktina. Ngai pasu-pasu Tuhan di mana? Dikembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Ahai bo. Ngai pasu-pasu hauna tohari. On mabuktina. Kembalikan milik Tuhan. Itu buktinya. Bukti bahwa kita sudah diberkati. Pengakuan bahwa berkat yang kuterima berasal dari Tuhan. Lalu kita berpikir bahwa ada apa cara kita mengakui bahwa Tuhan telah memberkati kita secara materi lah dulu. Secara jasmani, fisik, kesehatan. Apa buktinya kita sehat? Kita datang beribadah kepadanya. Secara berkat kita memberi kepadanya. Katakan amin. Haleluya. Itu bentuk pengakuan. Makanya kita gak boleh sombong di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Jadi unang saya holan karejo, ini unang udokot. Kemarin anak saya ini, saudara, ditawarin terus kerja nih. Anak baru ditawarin kerja lagi. Ini ada kerjaan. Gimana Pak? Mana Mak? Ku terima ini. Lo membabah. Kau yang tahu kekuatanmu. Ini ditawari terus kerja ini Bapak Ibu. Ya. Kerjanya yang pertama perusahaan Singapura di Indonesia. Yang kedua orang Swedia yang di Indonesia. Dan terus ditawari dia bekerja. Saudaraku yang dikasih Tuhan, memang saya tahu ini kemurahan Tuhan. Ya. Sebenarnya kalau masih muda ya memang kita harus gunakan waktu. Tapi saya bilang sama dia, nah kamu boleh kerja silakan. Tapi ingat, harus beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Harus mencintai Tuhan. Harus mengasihi Tuhan. Ya. Terus, silih berganti terus menawarkan dia bekerja. Bapak dan Ibu yang diberkati Tuhan. Saya sih bilang ya, Bapak Ibu, hidup ini semua ada keterbatasan. Untuk itu sadarilah bahwa ada keterbatasan di dalam diri kita, maka olehnya mari kita andalkan Tuhan, kita cari Tuhan. Katakan amin. Amin. Ayo nyanyikan sekali lagi, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi
hidupku selagi aku masih kuat. Haleluya. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Mulai hari ini Bapak Ibu, nanti kita pulang, ingat, tidak perlu lagi sombong sama orang. Hidup ini hanya jujur Bapak Ibu. Karena aku bukan nambah-nambahin. Kemarin waktu saya mengantar Pak Tampu Bolon pulang ke rumah itu betul-betul jadi pelajaran buat saya. Saya tarik sama saya. Hidup ini hanya sebatas ini. Serius. Anak-anak muda yang ganteng-ganteng ini, anak-anak gadis yang cantik-cantik, ingat, gunakan kesempatan ini. Cari Tuhan. Selain daripada Tuhan sanggup juga memulihkan masa depan kita, hidup kita juga dipersiapkan secara permanen, secara rohani di dalam kerajaan surga. Masa depan rohani kita juga tercapai. Belum lagi hidup kita juga di dalam dunia ditata baik oleh Tuhan. Ditata baik, dibentuk oleh Tuhan selama di dunia ini. Maka pesan saya, ya, ayo jadikan hidup ini berguna. Bagi saudara yang mau melayani Tuhan, ayo layani Tuhan. Mumpung masih ada kesempatan. Ya. Saudara, karena saudaraku yang dikasih Tuhan, jangan nanti seperti ini ada orang, saudara, Tuhan, ada anak teman kemarin itu tapi jemaat ya di balik ini itu juga jemaat tapi sudah meninggal saudara. Ya, sudah meninggal. Tapi jemaat karismatilah di daerah kita di Toba, saya cerita dia, Pak, ini dulu mulai dari awal ngau persembahkan kami ini melayani Tuhan. Tapi tiba-tiba tamat SMA, dia bilang apa? Iya Pak, aku nanti mau melayani Tuhan. Begitu tamat SMA dia ikut ujian. Rupanya lulus, dia menang. Hanya beberapa lama, entah mungkin 2 semester dia jalani, sakit. Sakit parah. Datang bapaknya, mula mau puang. Penuhi panggilan Tuhan. Penuhi panggilan Tuhan. Apa dibilangnya? Oh lo Bapak, bertobat nggak mau. Lalu dibawa kepada hamba Tuhan, didoakan saudara. Proses pelan-pelan sembuh. Begitu sembuh saudaraku yang dikasih Tuhan. Lau si mani lanjuton kuliahnya. Begitu saudaraku lanjut kuliahnya. Hanya dalam waktu beberapa lama. Sakit lagi. Dan tidak bangkit-bangkit lagi. Mati. Jangan nanti saudaraku setelah tidak ada kesempatan Tuhan. Aku mau melayanimu Tuhan. Aku mau lakukan sesuatu Tuhan. Aku mau buat ini Tuhan. Tuhan. Tapi sudah tidak ada kesempatan. Saudaraku, selagi masih ada kesempatan, mari gunakan waktu. Bagi kita yang masih ada kesempatan beribadah, ibadah. Masih ada kesempatan melayani Tuhan. Masih ada kesempatan melakukan yang baik, lakukan yang baik. Masih ada kesempatan untuk bertumbuh secara rohani. Mari kita gunakan waktu ini untuk memupuk kerohanian kita agar bisa bertumbuh dengan baik. Karena semua ada batasnya. Dan kalau batas itu sudah tertutup, tidak ada lagi kesempatan, maka kita tidak bisa buat apa-apa. Makanya saya katakan saudaraku, gunakan kesempatan yang ada. Haleluya. Saya yakin, saya percaya kalau kita bisa gunakan kesempatan yang ada. Oh Tuhan senang Bapak.
Karena Tuhan itu saudaraku tidak kekurangan apa-apa. Dia sanggup pulihkan hidup kita. Kita aja yang kurang taat sama dia. Ya, kita aja yang kurang taat sama Tuhan. Kalau kita taat, dengarkan. Kenapa bangsa Israel bolak-balik berantakan. Ketika mereka saat membelakangi Tuhan, hancur. Mereka perang, kalahkan Yeriko, runtuh semua tembok Yeriko. Tapi kalahkan kota Ai hanya dengan bangsa yang kecil, lebih kecil daripada Yeriko. Tumbang Israel, melarikan diri dari depan musuhnya, dikejar oleh musuhnya. Kenapa? Berbalik. Mereka hidup tidak mematuhi peraturan-peraturan Tuhan. Kekalahan itu sering terjadi adalah ketika kita mulai anggap enteng dengan Tuhan. Ya, mari bangkit saudaraku. Lalu bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Tanah Kanaan dijanjikan Tuhan menjadi milik mereka. Tapi mereka hidup lagi dalam penyembahan berhala. Dikacaukan Tuhan bangsa Israel. Berpencarlah mereka ke bangsa-bangsa. Sampai sekian lama bangsa Israel tidak ada. Kenapa? Karena mereka sudah melarikan diri berpencar. Puji Tuhan, pulih lagi bangsa Israel. Kembali lagi terbentuk negara Israel. Walaupun amat sulit mereka untuk merebut kembali. Dari pinggir-pinggir mereka harus rebut pelan-pelan. Supaya mereka, apa yang mereka pernah dijanjikan Tuhan, mereka dapatkan kembali. Tapi kan itu berat Bapak Ibu. Kenapa sih tidak dari dulu taat? Kenapa tidak dari dulu saudaraku tunduk pada Tuhan? Mangoloi itu Tuhani. Kenapa mesti harus seperti sekarang? Harus pelan-pelan dulu. Ya, kita tahu saudaraku yang dikasih Tuhan. Bahwa ada bait Salomo yang sudah runtuh. Dan di atasnya saudaraku sudah ada bangunan. Ya, yang dibangun oleh Filistin. Dan saudaraku tidak gampang. Semua akan dirampas hidup kita ketika kita meninggalkan Tuhan. Semua apa yang menjadi milik kita dirampas oleh musuh ketika kita membelakangi Tuhan. Dan ketika kita siap dipulihkan oleh Tuhan. Hari ini juga di dalam nama Yesus, siap Tuhan memulihkan keadaan kita. Tuhan siap memulihkan kesehatan kita. Tuhan siap memulihkan kita berlipat-lipat kali ganda. Asal kita siap dipulihkan oleh Tuhan. Katakan amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan menyembah Tuhan. Haleluya. Kita nyanyikan pujian Bapak Ibu. Hidup ini adalah kesempatan. Haleluya, haleluya. Ini adalah kesempatan. Amin Tuhan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Dari awal kita nyanyikan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan,
Kalau kita merenungkan hidup ini, terkadang saudaraku, kita sadar bahwa sebenarnya sangat singkat dan buru-buru dia berlalu. Musa, dia melarikan diri. Ia menyembunyikan dosa pembunuhan di dalam pasir. Puji Tuhan, ia ketemu dengan Tuhan dalam api. Ia dipulihkan. Yesaya, ia berjumpa dengan Tuhan. Ia bilang najis bibir. Bara api menyentuh bibirnya. Ia diampuni. Ia dipulihkan. Para rasul di atas loteng di Yerusalem disentuh oleh lidah-lidah api. Mereka dipulihkan. Petrus dipulihkan. Saudara, pemulihan diawali dari kesiapan kita untuk disucikan. Tanggalkan kasutmu hari ini. Kesiapan kita untuk disucikan. Ingat saudara, kenapa kita mau disucikan? Karena kita tahu hidup di dunia ini sementara. Yang kita perlu cari itu adalah hidup kekal di dalam kerajaan surga. Semua apa yang kita dapat di dunia ini hanyalah tambahan. Hanyalah tambahan. Mari saudaraku, pandang kepada Tuhan. Rendahkan hati hari ini. Berikan diri dibetulkan oleh Tuhan. Berikan diri diproses. Berikan diri disucikan. Berikan diri dibentuk. Maka kita akan kembali dipakai oleh Tuhan. Mari angkat tangan kita sama-sama. Oh Tuhan. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti, ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi benar. Pakailah hidupku selagi Aku masih kuat. bila Saatnya nanti bukan berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi benar. hidup ini sudah jadi hidup ini sudah jadi sembah Dia. Kami menyembah, kami memuji-Mu. Bagi bencana ini menerima pemulihan darimu. Inilah bencana sana ini,
segala rancangan yang kecelakaan. Terima kasih. Rancangan-Mu penuh damai sejahtera bagi kami. Hosana bagimu. Terima kasih Tuhan. Saudaraku, buatlah komitmen yang baru dengan Tuhan. Katakanlah padanya, Tuhan, ternyata hidup di dunia ini sia-sia tanpa Tuhan. Maka supaya hidupku jangan sia-sia, pulihkan aku Tuhan. Pulihkan persekutuanku denganmu. Bentuk aku, sucikan aku. Dan utuslah kembali, angkatlah. Saudaraku, dalam banyak hal Tuhan bisa pakai kita. Banyak hal. Tuhan bisa mempercayakan sesuatu kembali kepada kita. Pekerjaan, ekonomi bisa dipulihkan, kesehatan. Bisa Tuhan berkati kita. Itulah kalau Tuhan mau pulihkan kita. Mari angkat tangan kita sama-sama. Minta pemulihan. Minta pemulihan, minta pemulihan. Bapa, dalam nama Yesus, kerjakan, 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 kerjakan pemulihan, kerjakan pemulihan Tuhan, kerjakan, kerjakan, kerjakan. Tuhan, Bapa yang pulihkan anak-anak-Mu Tuhan. Mereka yang saat ini rindu mengalami pemulihan, jangan tunggu waktu ya Bapa. Sambut tangan-tangan mereka yang terangkat dan kerjakanlah hidup mereka sekarang. Pulihkan mereka Tuhan, pulihkan kesehatan mereka, pulihkan rumah tangga, pekerjaan, usaha mereka, bisnis mereka. Pulihkan mereka rohani dan jasmani. Dan adakanlah pemulihan, adakanlah pemulihan, adakanlah pemulihan, adakanlah pemulihan, adakanlah pemulihan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Di dalam nama Yesus, apabila mereka hari ini datang dengan beban berat, kami berdoa, angkatlah beban mereka, angkatlah pergumulan mereka, bukalah jalan bagi mereka, adakanlah mujizat bagi mereka. Dan biarlah mereka setiap pribadi mengalami pemulihan. Hamba berdoa Tuhan, biarlah hari-hari kami yang masih sisa ini kami boleh pergunakan untuk hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan, hamba berdoa, kami tidak melihat kepada keadaan dan situasi kami. Kami melihat kepada Tuhan yang sanggup menolong kami. Pulihkan anak-anak-Mu Tuhan. Hubungan orang tua dengan anak harus dipulihkan hari ini. Angkat tangan kita Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Terjadi pemulihan hubungan orang tua dengan anak. Di dalam nama Yesus. Pulih, 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 pulih. Pulih dalam nama Yesus. Terjadi pemulihan. Tuhan sendiri yang akan mengerjakannya. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya.
Amin. Silakan duduk Bapak Ibu.